Assalamualaikum, jangan lupa subscribe. Islam sangat memperhatikan kebaikan, kesehatan, dan kesejahteraan umatnya, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman akan berpengaruh pada tubuh dan kehidupan kita. Jadi Islam mengatur kehidupan kita sesungguhnya untuk menjaga, bukan untuk mengekang kita. Dalam agama Islam, ada syarat yang menjelaskan apakah makanan itu boleh dikonsumsi atau tidak. Syarat itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua syarat makanan itu boleh dikonsumsi atau tidak. Syarat yang pertama adalah halal, artinya diperbolehkan untuk dimakan, dan syarat yang kedua adalah thayyib, atau artinya baik. Halal artinya makanan itu boleh dikonsumsi oleh manusia. Ada 3 kriteria makanan halal. Yang pertama adalah halal karena zatnya. Jadi bahan makanan itu adalah bahan-bahan yang memang halal. Halal yang kedua adalah halal cara mendapatkannya. Artinya bahan makanan itu adalah kepunyaan dia pribadi atau hasil dia untuk membeli, bukan dari hasil kejahatan. Dan hal yang ketiga adalah halal karena proses atau cara pengolahannya. Yang selanjutnya, makanan yang baik artinya makanan yang baik bagi tubuh dan kesehatan kita. Makanan itu tidak membahayakan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna, mengandung pengawet, dan semacamnya. Makanan-makanan seperti ini tidak layak untuk kita konsumsi. Untuk selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang makanan atau binatang yang halal untuk kita konsumsi. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu halal. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka itu termasuk yang dimaafkan. Jadi yang sudah diterangkan dalam kitab Allah, ketika dinyatakan itu adalah halal, maka dia halal. Ketika dia dinyatakan haram, maka dia dihukumi haram. Ketika tidak ada penjelasan, maka dia diampuni atau dimaafkan. Untuk selanjutnya, yang nomor 2, makanan yang halal itu adalah yang baik, tidak kotor, dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, makanan-makanan yang tidak memberi mudarat, tidak memberi keburukan, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak merusak akal. Itu adalah makanan karena kita tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, termasuk dalam hal makanan. Selanjutnya, makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi adalah binatang ternak, seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lain. Dalam surat Al-Maidah ayat 1 telah disampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kamu memakan binatang ternak, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Quran Surat Al-Maidah ayat pertama. Selanjutnya, ada 2 bangkai yang boleh dimakan meskipun tanpa disembelih. Rasulullah SAW pernah bersabda, dihalalkan kepada kita 2 bangkai, yaitu ikan dan bangkai belalang. Hadis dari Ibnu Majah. Jadi belalang dan ikan ini dihukumi halal, meskipun berupa bangkai
yang tidak disembelih. Selanjutnya, binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kancil, atau ayam hutan halal dimakan dagingnya. Termasuk adalah binatang yang hidup di laut atau di air, itu juga halal untuk dimakan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Yang kedelapan, Jabir radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa mereka memakan kuda saat perang Khaybar. Jadi kuda itu sebenarnya dihalalkan. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama adalah terjaga kesehatannya, sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah mendapat ridho Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia dan akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah. Yang keempat, membawa ketenangan hidup dalam kehidupan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Dan yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah sekaligus terhindar dari akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Demikianlah beberapa hal tentang makanan dan minuman halal. Materi ini bisa didapatkan dalam buku siswa mata pelajaran fikih kelas 8 Madrasah Tsanawiyah yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2015. Terima kasih.